Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kita jumpai sumber daya alam tersedia melimpah di sekitar kita. Dengan ilmu sains, kita dapat memanfaatkan bahkan mengubah sumber daya alam tersebut menjadi lebih berdaya guna. Dalam rangka Hari Ulang Tahun PGRI dan Hari Guru Nasional, saya Puji Lestari dari SD Negeri 04 Pedawang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, akan berbagi video praktik baik dengan tema solusi sains untuk lingkungan. Setiap pagi adalah kesempatan dan awal yang baru bagi kita semua untuk menemukan hal-hal baru yang luar biasa. Murid mempunyai potensi dan keunikan khas antara satu dengan yang lain. Senyum, sapaan membuat mereka merasa hadir dan lebih diterima. Pembelajaran menjadi lebih bermakna dengan adanya emosi yang lebih terjalin antara guru dengan murid. Selamat pagi, kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran mendalam ini dimulai dengan kegiatan awal membangun kesadaran pada peserta didik. Dari kiri kita pun menjadi dua, jadilah jembatan. Doa mulai. Baik anak-anak, hari ini siapa yang atas ini doa? Tepuk tangan untuk AA. Luar biasa, silakan AA. Alhamdulillah. Semua apa kabar? Selamat pagi Naila. Selamat pagi Asna. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Kenapa nih Asna takut? Tadi belum belajar. Baik Asna. Asna tidak perlu takut ya. Karena hari ini kita akan belajar dengan membuat suatu proyek. Dan kita juga akan belajar sambil bermain anak-anak. Coba lihat dengan menggunakan apa ini? Pembelajaran mendalam adalah proses belajar yang memuliakan siswa. Pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan prinsip bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan. Ternyata ada satu teman kalian yang tidak berangkat. Siapa dia? Siapa? Kegiatan awal seperti ini bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi cara untuk menyiapkan hati dan pikiran anak agar lebih hadir sepenuhnya dalam proses belajar. Dan hadir penuh dalam pembelajaran, Bu Guru akan melakukan mindfulness dengan cara tarik nafas, ditahan sebentar, kemudian dihembuskan pelan-pelan. Bisa? Kita coba yuk. Tarik nafas, tahan sebentar. Baik anak-anak, untuk meningkatkan kemampuan literasi kita, Bu Guru akan membagikan kertas sticky note dan tulis pelajaran yang kemarin sudah kita pelajari. Kira kaitannya apa? Nah, tulis di sini sesuai dengan pengetahuan kalian masing-masing. Siap? Dengan cara ini, guru melakukan asesmen awal sebagai tolak ukur kesiapan murid, sehingga pembelajaran bisa dirancang sesuai dengan capaian murid. Yang memperhatikan ibu ketika ibu menanak nasi menggunakan Inilah pembelajaran mendalam dengan prinsip kebermaknaan. Ketika persepsi bukan hanya sebagai pengantar, tetapi dihubungkan dengan kehidupan nyata. Kalau kalian perhatikan di sini, dari tadi AA ini aktif banget, ada aja yang dilakuin. Nah, nanti kita akan cari tahu apa sih. Kemudian nih di atas, tuh, bagaimana bisa ya lampu-lampu ini menerangi kita? Bagaimana ya? Kalian penasaran? Yuk, kita belajar bersama tentang perubahan energi. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui observasi lingkungan sekitar, diharapkan siswa dapat mengidentifikasi Setelah guru menjelaskan tujuan pembelajaran, kemudian guru membagi murid menjadi dua kelompok. Murid secara individu ditantang untuk menemukan benda-benda yang sudah ditempeli sticky note. Benda-benda tersebut adalah contoh benda yang mengalami perubahan energi. komputer, terus bisa ke sana. Di sini ada apa? Kalian perubahan energinya apa? Wow, anak terlihat sangat antusias dan bersemangat sekali. Dan di lokasi kedua juga nggak kalah serunya nih. Kodrat anak adalah bermain. Dengan pembelajaran yang dikemas dengan tantangan-tantangan yang seru, pembelajaran menjadi lebih efektif. Pembelajaran berpusat pada siswa. Siswa secara aktif terlibat dalam proses belajar. Mereka belajar mengeksplorasi, mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Guru hanya sebagai fasilitator. Bukan pengamatan lagi nih, lebih seru loh karena kita akan berkeliling ke lingkungan sekolah. Siap anak-anak? Ya! Oke, let's go! Yuk. Inilah pembelajaran mendalam. Kegiatan terasa lebih relevan, bukan hanya sekedar teori. Energi panas yang ditampung tadi di papan panel atas itu menjadi energi listrik. Tadi kita sudah berjalan-jalan, berkeliling. Setelah melakukan pengamatan di luar, anak-anak masuk kelas dan wow, surprise! Waktu itu belum ada listrik. Kincir air itu digerakkan oleh air yang seperti ini gambarnya anak-anak ya. Tanya jawab atau interaksi dengan narasumber sebagai perwujudan dimensi komunikasi dan melatih kepercayaan diri anak.
Dari hasil analisis, pengamatan, dan cerita narasumber, serta didukung oleh ketersediaan sumber daya alam di sekitar, anak-anak terinspirasi membuat proyek kincir air sederhana. Pembelajaran model STEM dengan metode PBL, pembelajaran berpusat pada siswa melalui pengalaman belajar dan pemecahan masalah. Dengan mudahnya kita mendapat semua bahan-bahan hanya di sekitar sekolah aja loh. Modal pengalaman pada masa kecil dan melihat tutor di YouTube, saya membimbing anak-anak membuat kincir air sederhana. Alat-alatnya apa saja? Lampu, kincir ini nanti kita akan uji coba di air. Air tersebut nanti akan mengaliri kincir ini sehingga menghasilkan energi gerak yang akan berubah menjadi energi listrik. Nah, energi ini energi terbarukan anak-anak. Bu, ini namanya apa? Kalau ini namanya dinamo, Ayunda. Dinamo fungsinya apa, Bu? Dinamo fungsinya adalah mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Kincir air memutarkan dinamo yang kemudian kincir bergerak dengan debit air 1 liter per detik. Gerakan kincir tersebut akan menghidupkan lampu dan menghasilkan daya sebesar 1,5 volt. Paham anak-anak? Inilah pembelajaran mendalam, ketika ilmu tidak hanya ada di buku pelajaran, tapi hadir nyata dalam kehidupan. Salah satu contoh perubahan energi. Kincir air yang tadi kita sudah mempraktekkan di sungai ya. Energi gerak menjadi energi listrik. Kelompok 2. Setelah kelompok 1 berhasil membuat proyek kincir yang dibantu oleh kelompok 2, sekarang gantian nih. Dari sumber listrik kincir, kita buat miniatur penerangan perumahannya. Adalah miniatur penerangan perumahan dari kelompok 2. Malam ataupun gelap bisa dinyalakan menggunakan energi listrik sebagai penerangan. Setelah presentasi selesai, kami melakukan tanya jawab dan saling memberikan umpan balik. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi mengerjakan lembar kerja murid. Dari percobaan kincir sederhana tadi, kita bisa melihat contoh nyatanya yaitu PLTA yang merubah energi gerak menjadi energi listrik. Energi ada energi panas dan juga Pada kegiatan penutup, guru bersama anak membuat kesimpulan dan melakukan refleksi. Hari ini sudah selesai. Bagaimana perasaan kalian? Apa sih yang paling berkesan atau yang paling menyenangkan untuk ingin bertanya? Oke, pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang gaya. Apa itu gaya? Belajar dulu di rumah. Sampai ketemu pertemuan berikutnya. Pelajaran ditutup dengan joget Halo, viral. nama saya Talita. Saya kelas 4. Saya hari ini sangat senang sekali mempelajari materi perubahan energi. Saya dan teman-teman membuat rutin kincir. Saya jadi tahu bahwa air bisa menggerakkan kincir, menghasilkan energi listrik yang bisa menyalakan lampu. Kamu tahu nggak, makanan yang kamu makan itu berubah menjadi energi kimia, menghasilkan energi gerak. Hei teman-teman, ini contoh perubahan energi listrik menjadi energi bunyi loh. Oh iya ya. Nah, jangan buang sampah sembarangan. Ini sumber energi yang dapat diperbarui. Kemarin kan kita sudah membuat bendungan untuk menjalankan kincir air. Ingat tidak? Contoh perubahan energi kimia menjadi energi cahaya loh. Aku di sekolah tugas membuat karya. Ayo kita buat. Hai teman-teman. Hai. Kalian gila ya? Iya. Aku bawa kipas hasil karyaku tentang perubahan energi dari energi kimia menjadi energi gerak. Ini cobain. Ya. Dari SDN 04 Pedawang, mari wujudkan pembelajaran yang mendalam.